Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi metodologi studi Islam. Pengertian metode. Menurut etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, artinya sepanjang. Kemudian hodos yang artinya jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode bisa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Menurut Hugo Everything mengatakan bahwa metode adalah kelogisan penelitian ilmiah, sistem tentang prosedur, dan teknik riset. Metode adalah suatu ilmu yang memberi pelajaran tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Dalam berbagai penelitian ilmiah, langkah-langkah pasti harus ditempuh agar kelogisan penelitian ilmiah benar-benar nyata dan dapat dipercaya semua masyarakat. Metode juga dapat diartikan sebagai cabang logika yang merumuskan dan menganalisis prinsip-prinsip yang tercakup dalam menarik kesimpulan logis untuk membuat konsep. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Rumtilwati, NIM 2419026. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan metode dan metodologi. Metode merupakan cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Metode merupakan cara yang teratur dan terfikir untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Metode merupakan syarat paling utama bagi pengembangan dan ilmu keberhasilan. Selanjutnya, metodologi. Metodologi merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode dan logos. Metode artinya cara yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sesuatu. Logos artinya berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Metodologi merupakan berarti pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Mungkin cukup sekian. Saya Mutriatul Inayah, NIM 2419027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode studi Islam dan aplikatifnya. 1. Metode diakronis. Metode diakronis menghendaki adanya pengetahuan, pemahaman, dan penguraian ajaran-ajaran Islam dari sumber dasarnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta latar belakang masyarakat, sejarah, budaya, di samping sirah Nabi Muhammad dengan segala akal dan pikirannya. Yang kedua, metode sinkronis analitis. Metode ini tidak semata-mata menggunakan segi aplikatif praktis, tetapi juga mengutamakan telaah teoritis. Metode diakronis dan metode sinkronis analitis menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Islam sebagai ajaran wahyu ilahi yang berlainan dengan kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan rasa manusia. Terdapat pada Quran surat Al-Najm ayat 3-4. Yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna dan di atas segala-galanya. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, Islam merupakan suprasistem dan mempunyai berbagai sistem dan subsistem serta komponen dan bagian-bagiannya, dan secara keseluruhan merupakan struktur yang unik. Terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 37. Yang keempat, wajib bagi umat Islam mengajak orang lain ke jalan Allah. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang kelima, umat
wajib bagi umat Islam untuk mengajak pada yang ma'ruf dan nahi munkar. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Yang keenam, wajib bagi umat Islam menyempurnakan risalah menurut kemampuannya. Yang ketujuh, wajib bagi sebagian umat Islam untuk memperdalam ajaran agama Islam terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga adalah metode problem solving. Yang keempat, metode empiris. Metode problem solving dan metode empiris menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Norma atau ketentuan, kebijakan, dan kemungkaran selalu ada dan diterangkan dalam Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Yang kedua, ajaran Islam merupakan jalan untuk menuju ridha Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, ajaran Islam merupakan risalah atau pedoman hidup di dunia dan di akhirat terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Yang keempat, ajaran Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kelima, metode deduktif. Metode ini dipakai untuk sarana mengistinbatkan syariat dan kaidah-kaidah itu benar bersifat penentu dalam masalah-masalah furu' tanpa menghiraukan sesuai tidaknya dengan paham mazhabnya. Metode ini dikenal dengan metode mutakallimin atau metode syafi'iyah. Yang keenam, metode deduktif. Metode pengkajiannya dimulai dari masalah-masalah khusus, lalu dianalisis, kemudian disusun kaidah hukum dengan catatan setelah terlebih dahulu disesuaikan dengan paham mazhabnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.